Chapter 91. Sekarang setelah putaran pertama berakhir, periode istirahat dimulai yang akan berlangsung selama 3 dupa senilai waktu. Saat semua orang duduk di sana, murid-murid Ban Utara Berang, melotot marah, di Bai Xiaon. Para kontestan semuanya gatal untuk memulai babak kedua, di mana mereka akan melakukan apa saja yang mungkin untuk membawa Bai Xiaon keluar. Sekarang, tidak ada dari mereka yang peduli apakah Ban Utara akan menang pada akhirnya. Mereka hanya ingin menumpahkan darahnya untuk membersihkan penghinaan mereka. Bai Xiaon, di babak kedua, aku akan membuatmu membayar harga yang mengerikan untuk mempermalukan tepi utara. Dia harus diberikan ke seluruh paket binatang buas untuk mengurangi kebencian kita. Babak kedua ini akan menjadi pengalaman paling menyakitkan dalam hidupnya. Kalahkan Bai Xiaon. Singkirkan bajingan tak tahu malu ini. Ban Utara tidak peduli apa-apa selain mengeluarkan Bai Xiaon, dan tanggung jawab itu diberikan kepada 8 orang yang berhasil melewati babak pertama. Meskipun Ghost Fang hanya duduk di sana dengan mata tertutup, 7 lainnya melotot marah ke Bai Xiaon dengan kepalan tangan. Mereka mewakili semua murid lain di Ban Utara, dan sekarang menganalisis apa yang telah mereka pelajari tentang dia dari penampilan sebelumnya. Mereka semua datang dengan cara mereka sendiri untuk berurusan dengannya. Yang dimiliki Bai Xiaon hanyalah beberapa pil obat. Selama dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya, dia dapat ditangani dengan mudah. Dia hanya menang karena pil obat itu. Tanpa mereka, memusnahkannya akan semudah membalikkan tangan kamu. Dia pasti akan dikalahkan di babak kedua. Mengalahkan, dan mengalahkan dengan kejam. Sejauh Bai Xiaon prihatin, para murid Ban Utara bertindak seperti pengganggu. Dia menang, bukan. Adapun kebrutalan kemenangan itu, dia ingin mengatakan sesuatu dalam pembelaannya, tetapi khawatir jika dia mengatakan hal yang salah, itu hanya akan membuat segalanya menjadi lebih buruk. Jauh lebih buruk. Ini konyol. Pikirnya. Saat tepi utara kesal karena kemarahan mereka, murid-murid di tepi selatan juga tidak banyak bicara. Mereka hanya duduk diam di sana sampai Ouyang Jie akhirnya berbicara. 3 dupa telah terbakar. Babak kedua pertempuran terpilih sekarang akan dimulai, dan 6 teratas akan dipilih. Dari 11 dari kalian, 1 akan keluar dari pertempuran dan langsung masuk 6 besar. 10 yang lain akan menggambar banyak dan saling bertarung dalam berpasangan untuk melanjutkan. Mendampingi kata-kata Ouyang Jie, seberkas cahaya melesat di atas lantai arena, yang berubah menjadi bola bercahaya, dengan diameter sekitar 3 meter. Pada gilirannya, mutiara di tangan Bai Xiaon dan kontestan lainnya yang tersisa ditarik ke sana. Setelah melepaskan mutiara, mereka terbang langsung menuju bola bercahaya. Begitu masuk, nomor baru muncul di permukaannya, dari 1 hingga 10, dengan salah satu mutiara kosong. 11 mutiara mulai berputar di dalam bola, bergerak lebih cepat dan lebih cepat sampai tidak lebih dari kabur. Sebuah sihir rahasia sedang bekerja di sini untuk memastikan keadilan yang lengkap dan total, jelas Ouyang Jie. Aku bahkan tidak bisa mengganggu mutiara. Beristirahatlah dengan tenang saat kamu mengambil kelereng kembali untuk menentukan urutan pertempuran. Su Song memelototi Bai Xiaon dan kemudian tertawa dingin. Bai Xiaon, kamu sebaiknya berdoa agar kamu tidak melawanku. Aku akan menghancurkanmu seperti ranting. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, menyebabkan mutiara terbang ke tangannya. Salah satu Ban Utara lainnya, Cho Sen, mengertakkan giginya dan dengan dingin berkata, tidak masalah siapa yang kamu hadapi, kamu pasti akan kalah menyakitkan di babak kedua. Dengan itu, dia dan semua orang, termasuk Bai Xiaon, membuat gerakan menggenggam untuk mengamankan mutiara mereka. Seketika, 10 mutiara terbang menuju kelompok kontestan. Aku punya nomor 3. Aku nomor 7. Aku mendapat nomor 1. Ketika murid-murid Ban Utara mendapatkan mutiara mereka, mereka mengumumkan jumlahnya. Segera, urutan pertempuran menjadi jelas. Setelah mereka mengumumkan jumlah mereka, mereka melihat dengan galak ke arah Bai Xiaon. Akhirnya, Ghost Fang mengambil mutiara dan dengan dingin berkata, nomor 9. Murid-murid Ban Utara segera menemukan bahwa tidak satu pun dari jumlah mereka telah memperoleh mutiara kosong. Sampai saat ini, satu-satunya mutiara yang tersisa adalah nomor 4 dan 10, serta mutiara yang kosong. Murid-murid tepi utara mulai dengan gugup memandang ke arah tepi selatan. Aku nomor 4. Shangguan Tianyo mengumumkan dengan dingin. Nomor 10. Kata Yao Xinqi, wajahnya agak tidak sedap dipandang. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia melihat ke arah Ghost Fang. Pada saat ini, tempat pertempuran semua orang telah ditentukan, dengan pengecualian Bai Xiaon. Ekspresi aneh muncul di wajah para penonton tepi selatan, terutama murid Fragrant Cloud Peak, yang telah ada di sana untuk menyaksikan Bai Xiaon bertarung dalam kompetisi yang lebih kecil. Mata mereka selebar piring. Tidak mungkin. Mereka berpikir dengan tidak percaya.
Yang lebih meragukan daripada mereka adalah murid-murid Ban Utara, yang sangat ingin memberinya pelajaran. Tinju mengepal, seluruh kelompok menatap kosong ke Bai Xiaon. Bai Xiaon tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sedikit bangga. Mutiara di tangannya tidak memiliki nomor sama sekali. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dia mungkin telah salah melihatnya. Namun, setelah pemeriksaan lebih dekat, ia memastikan bahwa itu memang kosong. Kemudian dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa semua orang menatapnya. Dan tiba-tiba, dia menyadari betapa kesepiannya kehidupan kadang-kadang. Menjentikan lengan bajunya, dia menganggap pahlawan yang kesepian, menatap ke awan. Suaranya dingin, katanya, maafkan aku. Aku akan duduk di putaran ini. Jika kamu ingin melawan aku, kamu harus bekerja keras untuk mencapai babak selanjutnya. Kata-katanya disambut dengan saat hening. Beberapa napas waktu berlalu, dan kemudian audiensi Ban Utara meledak menjadi teriakan marah. Mustahil. Sial, dia duduk di bundaran. Kenapa harus dia, Bai Xiaon yang tak tahu malu? Mengapa? Bagaimana dia bisa seberuntung itu? Dari 11 orang, aku tidak bisa percaya bahwa dia dapat duduk di putaran terakhir. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia bisa beruntung seperti ini? Ini tidak masuk akal. Aku tidak bisa menerima ini. Benar-benar pamer. Aku harus menjatuhkannya. Para murid Ban Utara berniat untuk mencuci penghinaan mereka bersih dengan kekerasan. Tetapi sekarang Bai Xiaon duduk bulat, mereka hampir batuk seteguk darah. Itu hampir seperti mereka baru saja mencoba meninju wajah Bai Xiaon, tetapi akhirnya tidak menyerang apapun selain udara. Frustrasi berfermentasi di dalam mereka, Su Song dan yang lainnya menatap Bai Xiaon seolah-olah mereka berharap mereka bisa merobeknya berkeping-keping saat itu juga. Bahkan para murid tepi selatan memandang dengan ekspresi aneh, tidak yakin harus berkata apa. Sudah jelas bahwa para murid tepi utara ingin melawan Bai Xiaon lebih dari apapun, jadi itu bahkan tidak perlu untuk merenungkan bagaimana perasaan mereka mengenai perkembangan yang tiba-tiba ini. Itu bukan apa-apa. Sembur seorang murid Fragrant Cloud Peak acak. Kembali di kompetisi kecil, Sekte Paman Bai, duduk selama 2 putaran berturut-turut. Ketika orang-orang yang duduk di sekelilingnya mendengar itu, mata mereka membelalak tak percaya. Ini terjadi padanya sebelumnya. Keberuntungan Sekte Paman Bai tidak bisa dipercaya. Bai Xiaon berdeham, dan sekali lagi mengambil posisi pahlawan yang kesepian. Melihat ke sisi-sisi utara, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Itu, tentu saja, membuat tepi utara semakin marah. Namun, semakin marah tidak mengubah situasi sama sekali. Mereka tidak punya pilihan selain untuk menahan perasaan mereka ketika putaran kedua pertempuran terpilih dimulai. Sayangnya, tanpa Bai Xiaon bertarung, seluruh perselingkuhan jauh lebih menarik. Selanjutnya, tepi selatan hanya memiliki 2 murid dalam campuran, yang berarti bahwa 3 pertempuran akan melibatkan para murid dari tepi utara yang saling bertarung. Pertempuran pertama adalah situasi seperti itu. Gong Sun Wan berkelahi dengan salah satu murid Ban Utara lainnya, dan mengalahkannya dengan mudah. Murid yang kala itu dengan susah payah turun dari lantai arena, melihat dari balik bahunya ke sisi tepi selatan, emosi campur aduk bermain di wajahnya. Pertempuran kedua melihat Shangguan Tianyo mengambil lapangan. Beruntung baginya, dia tidak menghadapi salah satu dari yang terpilih, tetapi murid acak lainnya, yang dia kalahkan semudah meniup debu dari bahunya. Penonton tepi selatan menghela nafas lega. Setidaknya, mereka telah mengamankan kemenangan dalam satu pertarungan. Selanjutnya, Ban Utara kembali bertarung dalam pertempuran ketiga dan keempat. Meskipun pertempuran itu intens, fakta bahwa tepi selatan tidak terlibat sama sekali memastikan bahwa para murid yang dari sana hanya memandang diam-diam. Dalam pertempuran terakhir, Yao Xinqi berjalan keluar dengan ekspresi serius di wajahnya. Meskipun para murid tepi selatan bersorak, mereka tidak terlalu optimis tentang hasil pertempuran. Lagi pula, lawan Yao Xinqi adalah Ghost Fang yang menakutkan, yang hampir membunuh Lu Tianlei dengan satu gelombang jari. Setelah melangkah keluar ke lantai arena, Ghost Fang dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, di antara kamu dan pria kilat itu, siapa yang lebih kuat? Merasakan bahwa niatnya bukan untuk mempermalukannya, Yao Xinqi menjawab dengan jujur, jika Kak Lu lebih kuat. Bagaimana dengan ini? Jawab Ghost pelan. Aku menggunakan kekuatan 70% terakhir kali. Kali ini, aku hanya akan menggunakan 40%. Kamu mungkin tidak akan terbunuh oleh itu. Mereka yang bisa mendengarnya memandang dengan senyum pahit, yakin bahwa Ghost Fang jujur. Yao Xinqi menarik napas dalam-dalam dan kemudian melakukan gerakan mantra 2 tangan. Seketika, percikan biru yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya, membentuk banyak sutra terbang biru. Sutra terbang kemudian bergabung bersama menjadi sesuatu yang menyerupai bunga besar, yang berdenyut dengan gaya gravitasi yang kuat. Incantation transformasi tanaman.
Ketika kerumunan dari tepi selatan melihat Incantation transformasi tanaman digunakan, mata mereka berkilauan. Meskipun itu tidak cukup pada tingkat yang sama dengan Ghost Hound the Night atau Water Swamp Kingdom, itu adalah salah satu dari 10 sihir rahasia sekte. Itu adalah sihir unik yang menggunakan tanaman untuk melawan musuh, dengan banyak variasi yang membuatnya misterius dan tidak dapat diprediksi. Ketika Li Qinghou menggunakannya, dia bisa menciptakan dunia tanaman dan vegetasi selebar 50 km. Versi terakhir yang ditingkatkan dari sihir rahasia memiliki nama lain. Tentara Tumbuhan Sihir. Menggunakan sihir begitu menguras energi Yosinki sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia tahu bahwa dia bukan lawan bagi lawan ini, tetapi di dunianya, itu bukan pilihan untuk menyerah begitu saja tanpa berusaha. Gelombang tangannya menyebabkan bunga biru bergetar, dan kemudian tumbuh lebih besar dengan kecepatan tinggi, secara bersamaan menembaki Ghost Fang. Itu hampir tampak seperti bunga yang terbuka lebar untuk memakannya. Itu adalah pemandangan spektakuler yang langsung menarik perhatian Bai Xiaon, yang menemukan teknik magis sangat menarik. Namun, pada titik inilah Ghost Fang mendongak dengan tenang dan kemudian melambaikan jarinya. Kali ini, dia tidak melambaikan jarinya ke langit, tetapi pada Yosinki. Udara di sebelahnya mulai bergetar, dan cakar hantu hitam besar muncul, yang dengan cepat mengepal menjadi tinju. Tinju besar memenuhi setengah dari lantai arena, dan begitu besar sehingga orang tidak bisa melihat apapun. Itu menabrak bunga biru, yang bergetar dan kemudian runtuh menjadi abu. Namun, cakar hantu tidak berhenti. Itu berlanjut seolah-olah tidak ada yang terjadi, menabrak Yosinki langsung. Sebuah ledakan besar bergema, dan darah menyembur keluar dari mulut Yosinki saat dia jatuh ke belakang. Dia tersingkir dari lantai arena, dan ketika akhirnya dia berhenti, dia batuk 8 darah penuh. Wajahnya pucat, dia mendongak dengan sinar keras kepala di matanya untuk melihat Ghost Fang berbalik dan berjalan pergi. Semuanya diam kecuali desah yang bergema. Chapter 92. Setelah keheningan yang berkepanjangan, audiensi di tepi selatan dan utara mulai berdebat. Begitu, sangat kuat. Ghost Fang mungkin bisa menghancurkan murid sekte batin dengan mudah. Dia harus menjadi murid terkuat di bawah yayasan pendirian. Itu kecakapan pertempuran pamungkas dari tahap Ki Condensation. Dia pasti mencapai ranah kemauan. Hanya dengan memiliki kehendak yang misterius dan tak terduga, seseorang bisa menghasilkan kekuatan mengerikan seperti itu. Seolah tidak ada yang berani berbicara dengan suara keras. Ban Utara terpilih memandang dengan emosi campur aduk. Bagaimanapun, tidak ada yang akan senang memiliki seseorang yang begitu kuat muncul di antara generasi mereka. Di sisi selatan Bang, Shangguan Tianyu berdiri di sana tanpa suara, hatinya sama sekali tidak tenang. Menyaksikan Ghost Fang mengalahkan yang terpilih lainnya sama seperti menonton dipilih mengalahkan murid biasa. Lebih dari jelas bahwa Ghost Fang ada di pesawat yang sama sekali berbeda dari yang lainnya. Bai Xiaon gemetar. Dia hanya melihat Ghost Fang melakukan 2 serangan, namun masing-masing telah benar-benar mencengangkan. Pada titik ini, 6 teratas telah dipilih. Ban Utara memiliki 4, dan Bang Selatan memiliki 2. Mereka adalah Shangguan Tianyu, Bai Xiaon, Ghost Fang, Saudara Gongsun, dan Susong. Murid-murid yang akrab dengan pertempuran terpilih tahu bahwa babak berikutnya, babak 3, akan menjadi babak final. Pertandingan yang akan diikuti, dan hasil kemenangan dan kekalahan, akan menentukan peringkat akhir dari 6 murid teratas. Siapapun yang bisa mendapatkan 5 kemenangan secara alami akan menempati posisi pertama. Selama 1000 tahun terakhir, tepi utara selalu menyapu tepi selatan dan mengambil tempat teratas. Selanjutnya, murid-murid Ban Selatan semua tahu bahwa Ghost Fang adalah tipe orang yang bisa mengalahkan semua orang. Dia terlalu kuat. Penonton Bang Selatan duduk di sana dengan tenang. Jika Ghost Fang tidak ada dalam gambar, mereka mungkin memegang harapan bahwa Shangguan Tianyu bisa menempati posisi pertama. Tapi tempat kedua tidak buruk. Itulah yang dipikirkan oleh banyak murid Bang Selatan ketika mereka duduk di sana mendesah. Beberapa dari mereka memandang Bai Xiaon. Banyak yang kesulitan menentukan dengan tepat apa yang mereka pikirkan tentang dia, tetapi terlepas dari spesifiknya, dia tidak memberi kesan pada salah satu dari mereka bahwa dia adalah seorang pejuang. Faktanya, dia tidak pernah bertarung dengan siapapun sejak bergabung dengan sekte. Satu-satunya hal yang mereka ketahui dengan pasti adalah bahwa dia telah kembali hidup-hidup setelah klan Luo Chen mencoba untuk mengejarnya dan membunuhnya. Banyak murid tepi selatan telah mengundurkan diri dari kenyataan bahwa tepi selatan telah kalah, baik dalam hal jumlah murid yang berhasil masuk dalam 10 besar, dan juga tempat pertama. Sebaliknya, murid-murid Ban Utara semakin bersemangat. Mata mereka bersinar dengan antisipasi dan keganasan saat mereka menatap Bai Xiaon. Aturan untuk 6 besar mungkin belum berubah. Kali ini, Bai Xiaon pasti akan terluka. Betul. Menurut aturan, semua orang akan bertarung sekali dengan semua murid lainnya. Itu berarti,
bahwa 4 matahari terik dari tepi utara semua akan memiliki kesempatan untuk memukulnya. Akhirnya, penghinaan yang telah dialami oleh Ban Utara kita akan dibalaskan. Bukan hanya murid-murid Ban Utara biasa yang merenung sedemikian rupa. Susong dan saudara-saudara Gongsun semua tertawa kecil ketika mereka menatap Bai Xiaon, bertekad untuk keluar sebagai pemenang. Bai Xiaon mundur sedikit. Melihat ke arah murid Ban Utara yang marah, dia menggelengkan kepalanya sedikit tidak berdaya. Budidaya abadi seharusnya tentang hidup selamanya. Apa gunanya semua pertempuran dan pembunuhan? Pada titik inilah suara Ouyang Jie akhirnya terdengar. Babak ketiga pertempuran terpilih akan mengikuti aturan yang sama seperti sebelumnya. Kemenangan akan diberikan kepada siapapun yang mengambil kemenangan terbanyak. Set pertandingan pertama adalah Shangguan Tianyu melawan Susong, Ghost Fang melawan Gong Sun Yun, dan Bai Xiaon melawan Gong Sun Wan Er. Perkelahian ini akan dilakukan secara bersamaan. Dengan itu, seberkas cahaya turun dari balkon ke lantai arena, membaginya menjadi 3 area. Hambatan pemeteraian segera muncul untuk memisahkan mereka. Mata Shangguan Tianyu berkedip-kedip cerah saat dia berlari keluar ke zona pertempuran pertama. Pada saat yang sama, Susong juga terbang. Keduanya mengunci mata, kedua ekspresi mereka tampak suram. Mereka tidak membuang waktu untuk kata-kata. Susong melambaikan tangannya, dan 3 binatang buas muncul di sekitarnya. Masing-masing unik, tetapi mereka semua sangat ganas dalam penampilan. Bahkan ketika mereka mulai menagih Shangguan Tianyu, mulut buaya besar muncul di atasnya, yang mendekat untuk memakannya. Selain semua itu, tanah di bawah kakinya pecah ketika banyak tentakel meledak. Sementara itu, Ghost Fang melangkah maju ke zona pertempuran kedua. Dari samping, Gong Sun Yun berdiri di sana dengan tenang. Meskipun serangga yang menggeliat di matanya sangat kuat, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Ghost Fang. Meskipun begitu, dia tidak mau menyerah begitu saja. Bahkan jika kamu lebih kuat dari yang sudah ada, aku masih ingin bertarung denganmu. Mengambil napas dalam-dalam, dia bergabung dengan Ghost Fang di zona pertempuran kedua. Gong Sun Wan mendengus dingin saat dia melangkah maju, menatap Bai Xiaon. Dari semua murid yang hadir, Bai Xiaon paling tidak takut padanya, jadi dia melangkah maju ke zona pertempuran ketiga, bertemu tatapannya dengan tatapannya sendiri. Saat Bai Xiaon berjalan keluar, para murid tepi utara mencela dia dengan marah. Sepenuhnya mengabaikan 2 zona pertempuran lainnya, perhatian dan kemarahan mereka diarahkan semata-mata pada Bai Xiaon. Elder Sister Gong Sun memberantas Bai Xiaon yang terkutuk itu. Bunuh dia. Mata Gong Sun Wan berkedip dengan cahaya dingin. Alih-alih memanggil Phoenix 7 warna, dia melakukan gerakan mantra dan kemudian mengetuk dahinya. Cahaya 7 warna segera muncul dari dalam dirinya, disertai dengan hembusan udara dingin yang menyelimuti tanah dengan es. Kenapa kamu tidak kebobolan? Bai Xiaon berkata, berkedip. Ketika aku menyerang, aku bahkan menakuti diriku sendiri. Hampir seketika, sebuah gambar muncul di pikiran Gong Sun Wan tentang nasib tragis Bei Hanlai, dan wajahnya memerah. Pada saat yang sama, aura pembunuh muncul dalam dirinya. Diam, kamu sudah tahu. Aku akan membuat kamu membayar harga yang mahal untuk apa yang telah kamu lakukan. Dengan lambaian tangan, dia memanggil pisau es yang kemudian melesat ke arah Bai Xiaon. Bai Xiaon mengangkat bahu tak berdaya. Dia hanya mengatakan yang sebenarnya, dan tidak yakin mengapa dia dipanggil orang mesum. Sambil mendesah, dia menampar tasnya untuk dipegang, menyebabkan jimat yang tak terhitung jumlahnya muncul, yang mulai menampar seluruh tubuhnya. Suara gemuruh kemudian bisa terdengar ketika banyak perisai bermunculan. Segera, mereka hampir 3 meter, berkilauan dengan cahaya warna-warni. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan, namun, Bai Xiaon belum selesai. Selanjutnya, dia menghasilkan Divine Current Shield, yang berkilauan cerah karena menghasilkan lapisan pelindung lainnya. Lalu ada gelang yang diberikan Li Qinghou padanya. Begitu dia mengaktifkannya, itu menyebar untuk menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya menjadi hitam pekat. Mengingat dia juga mengenakan wajan hitam besar di punggungnya, Bai Xiaon tampak benar-benar menarik perhatian. Selain itu, kecepatan dan kemudahan yang dia gunakan untuk mengaktifkan semua pertahanannya membuatnya jelas bahwa dia sangat akrab dengan melakukan itu. Mata murid-murid Ban Utara melebar, dan mereka menyaksikan dengan kosong ketika bilah es menghantam perisai Bai Xiaon, menghancurkan beberapa dari mereka, tetapi akhirnya pecah. Bai Xiaon tetap di dalam, benar-benar tidak terluka. Jika hanya itu yang ada di sana, itu mungkin bukan masalah besar, tapi yang paling menyebalkan adalah bahwa Bai Xiaon hanya berdiri di sana, tangan tergenggam di belakang, dagu mencuat keluar, memandang ke awan seperti pahlawan. Terlalu lemah, katanya, menjentikan lengan bajunya dan kemudian meletakkan tangannya di belakang punggungnya lagi. Tapi sekali lagi, aku belum pernah bertemu orang yang bisa menembus semua tamengku. Mata Gong Sun Wan sepertinya berada di ambang keluar dari tengkoraknya. Dia telah bertarung dengan banyak orang dalam hidupnya,
tetapi tidak pernah bertemu orang yang begitu mahir dalam menggunakan perisai pertahanan. Bai Xiaon adalah yang pertama. Dia bisa melihat bahwa dia memiliki lusinan perisai biasa yang melindunginya, ditambah Divine Crown Shield, zat hitam yang menutupi kulitnya, wajan besar di punggungnya, dan banyak jaket kulit. Dia merasa kesal, gelisah, dan bahkan sedikit terkejut. Audiens Ban Utara juga tidak senang. Benar-benar tak tahu malu. Aku tidak percaya dia memiliki begitu banyak jimat pertahanan dan item magis. Sialan. Ini adalah pertarungan terpilih, bukan pertarungan sumber daya. Tetua Sister Gongsun harus memusnahkannya. Aku akan meledak. Hanya menatapnya membuatku ingin berjalan dan mengalahkannya. Audiens Ban Utara marah, dan audiensi Bang Selatan hanya memandang linglung. Tentu saja, ada beberapa murid dari Fragrant Cloud Peak yang mendesah ke dalam. Itu terutama berlaku untuk satu pria kekar. Ketika dia melihat apa yang terjadi, air matanya mengalir deras. Dia tahu persis bagaimana perasaan para murid Ban Utara. Kembali di kompetisi kecil tahun-tahun sebelumnya, Bai Xiaon telah menyiksanya dengan cara yang persis sama. Di atas balkon, pemimpin sekte dan yang lainnya hampir tidak bisa mempercayai mata mereka, dan dengan cepat mulai saling bertukar senyum masam. Gong Sun Wan mengertakkan giginya dan melakukan gerakan mantra dua tangan. Segera, sejumlah besar bilah es muncul, berubah menjadi pusaran yang melesat ke arah Bai Xiaon. Boom bergema berulang-ulang saat bilah setajam silet mengiris perisai Bai Xiaon. Meskipun banyak perisai dihancurkan, Divine Crown Shield yang berkelap-kelip akhirnya membuat karya pendek dari bilah es. Masih terlalu lemah, kata Bai Xiaon dengan tinggi. Dalam hati, kebahagiaan bersemi di dalam hatinya seperti bunga ketika dia menyadari bagaimana rasanya menjadi seorang ahli yang kuat. Para murid Ban Utara dalam kegilaan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak berani melanggar aturan sekte, mereka pasti akan dituntut secara massal untuk membantai Bai Xiaon. Mata Gong Sun Wan memerah. Sambil menggertakkan giginya, dia terus melepaskan serangan, menggunakan bilah es yang lebih banyak dari sebelumnya. Jumlah yang terlibat mengejutkan, sampai-sampai hati Bai Xiaon mulai bergetar ketakutan. Setelah beberapa waktu berlalu, perisainya akhirnya memberi sepenuhnya, di mana ia memanfaatkan kekuatan penuh Divine Crown Shield. Dalam sekejap mata, pertahanannya ditopang, dan dia menghela napas lega. Dia menjulurkan dagunya, dan tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Gong Sun Wan yang basah kuyup menjerit. Suara gemuruh bergema keluar, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Yang mengejutkan, bunga es berwarna darah muncul di dahinya, yang menyebabkan energi surga dan bumi mengalir ke arahnya dengan cara yang mengejutkan. Ketika ini terjadi, para murid tepi utara mulai bersorak di bagian atas paru-paru mereka. Itu adalah anggrek Bloodfrost, anggrek Sister Elder Gongsun. Anggrek Bloodfrost adalah kartu truf tetua Gongsun. Bahkan seseorang di tingkat ke-9 Ki kondensasi bisa memblokirnya. Pertahanan Bai Xiaon pasti akan ditembus kali ini. Saat bunga yang membeku terbang keluar, memancarkan aura yang menakutkan, itu menyebabkan suhu di sekitarnya turun dengan cepat. Itu menembak ke arah Bai Xiaon dengan kecepatan tinggi, memotong pertahanannya seperti pisau panas melalui mentega. Perisainya hancur, dan tepat ketika dia akan menggunakan Divine Crown Shield, Bloodfrost Orchid terbagi menjadi dua bagian. Satu bagian berhasil diblokir, tetapi yang lain memutar melewati untuk membanting dengan keras ke dada Bai Xiaon. Suara ledakan terdengar, dan Bai Xiaon menunduk kaget. Baginya, rasanya. Chapter 93. Di zona pertempuran kedua, Ghost Fang berada di ambang melambaikan jarinya di udara untuk kedua kalinya. Dia bisa mengalahkan kebanyakan orang hanya dengan satu jari, tetapi tidak dengan Gong Sun Yun. Adapun Gong Sun Yun, dia berlari mundur dengan kecepatan tinggi dan menyalak bahwa dia kebobolan. Dia telah mampu menghadapi salah satu serangan jari Ghost Fang, tetapi lagi, dan dia akan menderita cedera serius. Mengetahui bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tempat pertama, dia memutuskan bahwa bersaing untuk tempat kedua akan menjadi hal terbaik untuk dilakukan. Menggenggam tangannya ke Ghost Fang, dia meninggalkan lantai arena. Saat dia melakukannya, dia melirik ke arah Gong Sun Waner, dan mengerutkan kening. Ekspresi Ghost Fang tenang ketika dia meninggalkan lantai arena dan kembali ke tempat dia berdiri. Ketika dia melihat Bai Xiaon dan semua pertahanannya, sinar aneh muncul di matanya. Para penonton dari tepi selatan semua melihat ke bawah, mengalihkan pandangan mereka dari adegan yang bermain di lantai arena. Merasa malu, mereka sebenarnya merasa kasihan pada Ban Utara. Murid-murid Ban Utara menjadi gila. Gong Sun Wan panik, berteriak saat dia meluncurkan serangan satu demi satu di Bai Xiaon, menggunakan setiap teknik yang bisa dia pikirkan. Dia melepaskan kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya dan teknik magis, namun, tidak ada yang bisa menghancurkan pertahanan Bai Xiaon. Lagi pula, garis pertahanan terakhirnya adalah gelang hitam, sihir yang menyelamatkan jiwa yang bisa melindunginya dari pukulan oleh seorang kultivator yayasan pendirian. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar dupa,
Gong Sun Wan batuk seteguk darah dan jatuh ke tanah, menatap Bai Xiaon dengan keputusasaan yang lesu. Dia akan memanggil Phoenix-nya ketika Bai Xiaon memandangnya dan tiba-tiba menghasilkan pil obat, yang mulai dilontarkannya ke atas dan ke bawah di telapak tangannya. Marah, Gong Sun Wan mengepalkan tangannya. Aku mengakui, jika tanya dengan enggan, matanya berkedip-kedip. Menggenggam tangan dan tampak setinggi mungkin, dia berkata, jika kamu biarkan aku menang. Sepertinya kamu tahu yang terbaik, dan tidak memaksa aku untuk menyerang. Menanggapi kata-katanya, air mata mengalir dari mata para murid Bang Selatan. Gong Sun Wan sangat marah sampai dia gemetaran. Sambil menggertakkan giginya, dia berjalan dari lantai arena. Pada titik inilah pertempuran antara Shangguan Tianyo dan Susong mencapai kesimpulannya. Pedang Shangguan Tianyo turun, dan cahaya yang kuat bersinar ke segala arah. 5 binatang Susong semua dalam kondisi yang buruk, dan dia sendiri terhuyung mundur beberapa langkah, menatap Shangguan Tianyo dengan kagum. Ternyata tubuh roh pedang benar-benar sangat luar biasa. Katanya, darah mengalir keluar dari mulutnya. Akhirnya, dia berbalik dan berjalan keluar dari lantai arena. Shangguan Tianyo tidak merespons. Sebagai gantinya, dia melihat ke arah Ghost Fang, matanya berkilauan, benar-benar yakin tentang siapa satu-satunya lawan sejatinya. Agaknya, dia merasakan hal yang sama denganku. Pikirnya, bertarung melawan orang-orang ini hanya membosankan. Shangguan Tianyo mengambil pedangnya dan memandang Bai Xiaon. Ketika dia melihat semua pertahanannya, sinar cemoohan muncul di matanya. Akhirnya, dia berjalan keluar dari lantai arena, ditemani sorakan para murid tepi selatan. Pada saat yang sama, Bai Xiaon berjalan dengan bangga kembali ke tempatnya. Set pertama pertandingan babak ketiga berakhir. Pemenangnya adalah Ghost Fang, Shangguan Tianyo, dan Bai Xiaon, dengan yang kalah adalah Susong dan saudara kandung Gong Sun. Tentu saja, tidak banyak orang yang memperhatikan kemenangan yang dimenangkan oleh Shangguan Tianyo dan Ghost Fang. Kebanyakan orang telah fokus pada rasa malu Bai Xiaon yang berulang-ulang. Bai Xiaon telah berhasil dalam sepenuhnya mengubah suasana kompetisi. Bahkan, sulit untuk mengatakan dengan tepat seberapa besar ia telah mempengaruhi sekte secara keseluruhan. Mata murid tepi utara berwarna merah cerah, tangan mereka mengepal saat mereka menatap Bai Xiaon. Ketika puluhan ribu mata menatapnya, dia menggaruk hidungnya, pura-pura tidak memperhatikan. Gong Sun Wan begitu marah sehingga dia gemetar. Saudaranya, Gong Sun Yun, menggumamkan sesuatu padanya, setelah itu dia mengepalkan giginya dan duduk bersila untuk mengembalikan energinya. Semua orang segera mengikuti. Masa istirahat berlangsung selama waktu yang dibutuhkan 3 batang dupa untuk dibakar. Setelah itu, pertandingan kedua babak ketiga resmi dimulai. Di wilayah pertempuran pertama, Ghost Fang melawan Gong Sun Waner. Begitu dia melangkah ke wilayah pertempuran dan menghadapi Ghost Fang tanpa ekspresi, dia mengakui. Dia tidak bisa terluka, jangan sampai itu mempengaruhi pertandingan berikutnya. Dengan kebobolan Gong Sun Waner, Ghost Fang mengambil kemenangan lain. Sementara itu, di wilayah pertempuran kedua, ledakan menggema saat Shangguan Tianyo bertarung dengan Gong Sun Yun, yang berhasil berdiri melawan Ghost Fang untuk serangan satu jari. Serangga mengalir keluar dari lengan Gong Sun Yun, menghapus langit saat mereka berlari menuju Shangguan Tianyo. Ekspresi Shangguan Tianyo berubah sedikit lebih suram saat dia melambaikan tangan kanannya, mengirim pedang terbang yang berdengung, meledak dengan pedang Qi. Seharusnya pertempuran yang semua orang perhatikan dengan cermat. Namun, audiensi dari Bang Selatan dan Ban Utara semua menatap zona pertempuran ketiga. Disitulah Bai Xiaon dengan angkuh naik panggung untuk bertarung melawan Susong. Susong menatapnya dengan senyum dingin. Kamu mungkin baik dengan pil obat dan pertahanan. Tapi sekarang setelah kamu bertemu aku, kamu pasti akan menemui akhir yang menyakitkan. Dengan itu, Susong melambaikan tangannya dengan keras di udara, menyebabkan suara retak terdengar ketika 3 binatang buas muncul dari udara yang tipis. Salah satunya adalah gorila setinggi 3 meter, yang lain adalah harimau besar, dan yang terakhir adalah kelelawar raksasa. Begitu mereka muncul, mereka memancarkan energi kuat yang akan menghancurkan bahkan seseorang di tingkat ke-9 Qi kondensasi. Baiklah, Bai Xiaon, mari kita lihat apakah pertahananmu dapat bertahan melawan tendangan voli berkelanjutan oleh 3 binatang buasku. Sambil tersenyum ganas, dia bersiap untuk menyerang. Mengapa kamu tidak mengakui? Kata Bai Xiaon. Sambil mendesah, dia mengeluarkan pil afrodisiak dan menatap Susong dengan simpatik. Murid-murid Ban Utara dilemparkan ke dalam kemarahan. Dia mengatakannya lagi. Membasmi Bai Xiaon. Ketika Susong melihat pil obat, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Wajah dipenuhi dengan cemoohan dan bahkan rasa puas diri. Dia berkata, ya aku tahu selama ini bahwa kamu akan mencoba menggunakan pil obat yang tidak tahu malu itu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan tidak siap? Aku mengesampingkan 3 binatang pertempuran ini hanya untuk kamu.
Mereka semua perempuan. Karena itulah Su Song sangat percaya diri, yakin bahwa ia akan dapat memberi kesempatan kepada Ban Utara untuk membalas dendam. Ketika murid-murid Ban Utara mendengar kata-katanya, mereka langsung bersemangat dan mulai bersorak untuk Su Song. Jantung Bai Xiaon berdetak kencang, dan matanya berubah pikiran. Setelah beberapa saat, dia kembali menatap Su Song. Matanya dipenuhi dengan simpati ketika dia berkata, "Pil obat ini juga efektif untuk manusia, bukan hanya hewan." Dengan itu, dia memandang dengan penuh arti pada tiga binatang betina pertempuran Su Song. Kata-katanya mengirim para murid tepi utara ke dalam keheningan total. Mereka menatap dengan kaget, secara tidak sadar memvisualisasikan adegan-adegan tertentu dalam pikiran mereka, adegan-adegan kejam yang membuat mereka terkesiap. Mata Su Song melebar, dan pikirannya dipenuhi dengan gemuruh-gemuruh. Wajahnya kehabisan darah ketika dia merenungkan bagaimana baik Bei Han Lai dan Gong Sun Waner kehilangan keduanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa jika apa yang dikatakan Bai Xiaon benar, dan efek afrodisiak pil obat bekerja pada orang-orang. Dia menelan dengan gugup. Tanpa memikirkannya, dia beringsut menjauh dari tiga binatang buasnya, gemetaran. Pada gilirannya, tiga binatang pertempuran, cerdas seperti mereka, memandang Su Song dan juga mulai bergetar. Tanpa ragu sedikit pun, Su Song dengan cepat menyingkirkan mereka, tidak berani bertaruh bahwa Bai Xiaon sedang menggertak. Meskipun dia merasa Bai Xiaon kemungkinan besar berbohong, dia tidak ingin mengambil risiko. Bahkan saat Su Song yang gemetaran menyingkirkan binatang perangnya, Bai Xiaon melangkah maju. Light berkedip ketika pertahanannya naik, dan ketika dia mendekati Su Song, dia meraih tangan kanannya kembali dan kemudian melambaikannya di depannya. Ledakan kekuatan melonjak. Kekuatan Su Song terletak pada kendali binatang buas, dan saat ini, dia tidak berani menggunakan satupun. Itu memotong kekuatan efektifnya menjadi dua, dan membuatnya tidak mungkin untuk berdiri melawan Bai Xiaon. Dia langsung dikirim terbang, darah menyembur keluar dari mulutnya. Ketika dia terhuyung-huyung untuk berhenti, amarah dan penghinaan memenuhi matanya saat dia menjerit bahwa dia kebobolan. Bai Xiaon berkedip dan kemudian berdeham. Dengan menggenggam tangan dan membungkuk, dia melangkah turun dari lantai arena di tengah kutukan yang tak terhitung jumlahnya dari murid-murid Ban Utara. Bai Xiaon, kamu. Pil obat sialan itu seharusnya dihancurkan. Surga. Aku akan membayar 10 batu roh kepada siapapun yang dapat mengalahkan Bai Xiaon. Aku akan memasukkan 50 batu roh. Bawa dia keluar. Tepian utara menjadi gila, dan banyak orang mulai berteriak bahwa mereka akan menambahkan batu roh juga. Segera totalnya lebih dari 10.000. Para murid Ban Selatan yang terkejut memandang Bai Xiaon, kekaguman mereka padanya tumbuh dengan pesat. Karunia besar menyebabkan wajah Bai Xiaon berkedip, dan dia bergegas melarikan diri dari lantai arena. Rasanya seperti angin dingin bertiup di punggungnya, terutama ketika karunia total melewati 20.000 batu roh. Hatinya mulai berdebar. Kalian sangat tidak masuk akal. Katanya dengan keras, berharap untuk menjelaskan. Setiap kali aku pergi ke sana, aku selalu memberi mereka kesempatan untuk menyerah. Penjelasannya hanya semakin membuat marah para murid tepi utara, dan tak lama kemudian karunia batu roh mencapai 30.000. Di atas kepala, Phoenix bersukaria atas kemalangan Bai Xiaon, dan mengeluarkan tangisan yang terus-menerus. Para tetua di balkon semakin geli. Aku murid prestis. Bai Xiaon menangis mengancam. Aku adalah saudara muda dari pemimpin sekte. Jika ada yang mencoba memberi aku hadiah, aku akan meminta tuan aku mengusir mereka dari sekte. Kemudian, murid-murid Ban Utara menjadi lebih gila. Sulit untuk mengatakan siapa yang kehilangan kendali lebih dulu, tetapi pedang terbang muncul dan menembak ke arah lantai arena. Murid-murid Ban Utara yang tak terhitung jumlahnya semua menghasilkan berbagai item magis, dan binatang perang mereka meraung seolah-olah mereka bersiap untuk berperang berdarah. Bai Xiaon lari ketakutan. Syukurlah, para tetua sekte di balkon tidak bisa membiarkan masalah berjalan lebih jauh. Dengan satu lirikan, mereka menahan para murid tepi utara. Sekitar waktu inilah pertempuran antara Shangguan Tianyo dan Gong Sun Yun berakhir. Shangguan Tianyo telah menggunakan 3 pedang terbang, dan Gong Sun Yun telah mengeluarkan semua yang dimilikinya. Pada akhirnya, Gong Sun Yun mengakhiri pertarungan. Shangguan Tianyo sedikit kehabisan nafas. Gong Sun Yun sudah cukup kuat sehingga dia terpaksa benar-benar mulai berjuang keras. Ketika dia meninggalkan lantai arena dan memperhatikan betapa marahnya murid-murid Ban Utara, dia mengerutkan kening dan memandang Bai Xiaon. Meskipun matanya berkedip-kedip dengan jijik, hatinya dipenuhi kecemburuan. Mengandalkan pil obat dan pertahanan. Aku tidak percaya kita telah mencapai tahap yang sama. HMPH. Dengan itu, Shangguan Tianyo duduk bersila dan menutup matanya untuk melakukan latihan pernapasan. Seperti dipukul dengan bola salju yang halus. Sedikit menggigil, dia menatap Gong Sun Waner, yang rambutnya sekarang benar-benar acak-acakan. Luangkan waktumu,
Katanya. Aku akan menonton beberapa pertandingan lainnya. Dengan itu, dia berbalik ke arah zona pertempuran pertama dan kedua, yang mulai dia saksikan dengan santai, bahkan sesekali bersorak untuk satu sisi atau yang lain. Tidak peduli perspektif kamu, dia tampak seperti meminta pemukulan. Chapter 93. Di zona pertempuran kedua, Ghost Fang berada di ambang melambaikan jarinya di udara untuk kedua kalinya. Dia bisa mengalahkan kebanyakan orang hanya dengan satu jari, tetapi tidak dengan Gong Sun Yun. Adapun Gong Sun Yun, dia berlari mundur dengan kecepatan tinggi dan menyalak bahwa dia kebobolan. Dia telah mampu menghadapi salah satu serangan jari Ghost Fang, tetapi lagi, dan dia akan menderita cedera serius. Mengetahui bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tempat pertama, dia memutuskan bahwa bersaing untuk tempat kedua akan menjadi hal terbaik untuk dilakukan. Menggenggam tangannya ke Ghost Fang, dia meninggalkan lantai arena. Saat dia melakukannya, dia melirik ke arah Gong Sun Waner, dan mengerutkan kening. Ekspresi Ghost Fang tenang ketika dia meninggalkan lantai arena dan kembali ke tempat dia berdiri. Ketika dia melihat Bai Xiaon dan semua pertahanannya, sinar aneh muncul di matanya. Para penonton dari tepi selatan semua melihat ke bawah, mengalihkan pandangan mereka dari adegan yang bermain di lantai arena. Merasa malu, mereka sebenarnya merasa kasihan pada Ban Utara. Murid-murid Ban Utara menjadi gila. Gong Sun Wan panik, berteriak saat dia meluncurkan serangan satu demi satu di Bai Xiaon, menggunakan setiap teknik yang bisa dia pikirkan. Dia melepaskan kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya dan teknik magis, namun, tidak ada yang bisa menghancurkan pertahanan Bai Xiaon. Lagi pula, garis pertahanan terakhirnya adalah gelang hitam, sihir yang menyelamatkan jiwa yang bisa melindunginya dari pukulan oleh seorang kultivator yayasan pendirian. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, Gong Sun Wan batuk seteguk darah dan jatuh ke tanah, menatap Bai Xiaon dengan keputusasaan yang lesu. Dia akan memanggil Phoenix-nya ketika Bai Xiaon memandangnya dan tiba-tiba menghasilkan pil obat, yang mulai dilontarkannya ke atas dan ke bawah di telapak tangannya. Marah, Gong Sun Wan mengepalkan tangannya. Aku mengakui, jika tanya dengan enggan, matanya berkedip-kedip. Menggenggam tangan dan tampak setinggi mungkin, dia berkata, jika kamu biarkan aku menang. Sepertinya kamu tahu yang terbaik, dan tidak memaksa aku untuk menyerang. Menanggapi kata-katanya, air mata mengalir dari mata para murid Bank Selatan. Gong Sun Wan sangat marah sampai dia gemetaran. Sambil menggertakkan giginya, dia berjalan dari lantai arena. Pada titik inilah pertempuran antara Shangguan Tianyo dan Su Song mencapai kesimpulannya. Pedang Shangguan Tianyo turun, dan cahaya yang kuat bersinar ke segala arah. 5 binatang Su Song semua dalam kondisi yang buruk, dan dia sendiri terhuyung mundur beberapa langkah, menatap Shangguan Tianyo dengan kagum. Ternyata tubuh roh pedang benar-benar sangat luar biasa. Katanya, darah mengalir keluar dari mulutnya. Akhirnya, dia berbalik dan berjalan keluar dari lantai arena. Shangguan Tianyo tidak merespons. Sebagai gantinya, dia melihat ke arah Ghost Fang, matanya berkilauan, benar-benar yakin tentang siapa satu-satunya lawan sejatinya. Agaknya, dia merasakan hal yang sama denganku, pikirnya, bertarung melawan orang-orang ini hanya membosankan. Shangguan Tianyo mengambil pedangnya dan memandang Bai Xiaon. Ketika dia melihat semua pertahanannya, sinar cemoohan muncul di matanya. Akhirnya, dia berjalan keluar dari lantai arena, ditemani sorakan para murid tepi selatan. Pada saat yang sama, Bai Xiaon berjalan dengan bangga kembali ke tempatnya. Set pertama pertandingan babak ketiga berakhir. Pemenangnya adalah Ghost Fang, Shangguan Tianyo, dan Bai Xiaon, dengan yang kalah adalah Su Song dan saudara kandung Gong Sun. Tentu saja, tidak banyak orang yang memperhatikan kemenangan yang dimenangkan oleh Shangguan Tianyo dan Ghost Fang. Kebanyakan orang telah fokus pada rasa malu Bai Xiaon yang berulang-ulang. Bai Xiaon telah berhasil, dalam sepenuhnya mengubah suasana kompetisi. Bahkan, sulit untuk mengatakan dengan tepat seberapa besar ia telah mempengaruhi sekte secara keseluruhan. Mata murid tepi utara berwarna merah cerah, tangan mereka mengepal saat mereka menatap Bai Xiaon. Ketika puluhan ribu mata menatapnya, dia menggaruk hidungnya, pura-pura tidak memperhatikan. Gong Sun Wan begitu marah sehingga dia gemetar. Saudaranya, Gong Sun Yun, menggumamkan sesuatu padanya, setelah itu dia mengepalkan giginya dan duduk bersila untuk mengembalikan energinya. Semua orang segera mengikuti. Masa istirahat berlangsung selama waktu yang dibutuhkan 3 batang dupa untuk dibakar. Setelah itu, pertandingan kedua babak ketiga resmi dimulai. Di wilayah pertempuran pertama, Ghost Fang melawan Gong Sun Waner. Begitu dia melangkah ke wilayah pertempuran dan menghadapi Ghost Fang tanpa ekspresi, dia mengakui. Dia tidak bisa terluka, jangan sampai itu mempengaruhi pertandingan berikutnya. Dengan kebobolan Gong Sun Waner, Ghost Fang mengambil kemenangan lain. Sementara itu, di wilayah pertempuran kedua, ledakan menggema saat Shangguan Tianyo bertarung dengan Gong Sun Yun, yang berhasil berdiri melawan Ghost Fang untuk serangan satu jari.
Serangga mengalir keluar dari lengan Gong Sun Yun, menghapus langit saat mereka berlari menuju Shangguan Tianyo. Ekspresi Shangguan Tianyo berubah sedikit lebih suram saat dia melambaikan tangan kanannya, mengirim pedang terbang yang berdengung, meledak dengan pedang Qi. Seharusnya pertempuran yang semua orang perhatikan dengan cermat. Namun, audiensi dari Bang Selatan dan Ban Utara semua menatap zona pertempuran ketiga. Disitulah Bai Xiaon dengan angkuh naik panggung untuk bertarung melawan Susong. Susong menatapnya dengan senyum dingin. Kamu mungkin baik dengan pil obat dan pertahanan. Tapi sekarang setelah kamu bertemu aku, kamu pasti akan menemui akhir yang menyakitkan. Dengan itu, Susong melambaikan tangannya dengan keras di udara, menyebabkan suara retak terdengar ketika tiga binatang buas muncul dari udara yang tipis. Salah satunya adalah gorila setinggi 3 meter, yang lain adalah harimau besar, dan yang terakhir adalah kelelawar raksasa. Begitu mereka muncul, mereka memancarkan energi kuat yang akan menghancurkan bahkan seseorang di tingkat ke-9 Qi kondensasi. Baiklah, Bai Xiaon, mari kita lihat apakah pertahananmu dapat bertahan melawan tendangan voli berkelanjutan oleh tiga binatang buasku. Sambil tersenyum ganas, dia bersiap untuk menyerang. Mengapa kamu tidak mengakui? Kata Bai Xiaon. Sambil mendesah, dia mengeluarkan pil afrodisiak dan menatap Susong dengan simpatik. Murid-murid Ban Utara dilemparkan ke dalam kemarahan. Dia mengatakannya lagi. Membasmi Bai Xiaon. Ketika Susong melihat pil obat, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Wajah dipenuhi dengan cemoohan dan bahkan rasa puas diri. Dia berkata, ya aku tahu selama ini bahwa kamu akan mencoba menggunakan pil obat yang tidak tahu malu itu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan tidak siap? Aku mengesampingkan tiga binatang pertempuran ini hanya untuk kamu. Mereka semua perempuan. Karena itulah Susong sangat percaya diri, yakin bahwa ia akan dapat memberi kesempatan kepada Ban Utara untuk membalas dendam. Ketika murid-murid Ban Utara mendengar kata-katanya, mereka langsung bersemangat dan mulai bersorak untuk Susong. Jantung Bai Xiaon berdetak kencang, dan matanya berubah pikiran. Setelah beberapa saat, dia kembali menatap Susong, matanya dipenuhi dengan simpati ketika dia berkata, pil obat ini juga efektif untuk manusia, bukan hanya hewan. Dengan itu, dia memandang dengan penuh arti pada tiga binatang betina pertempuran Susong. Kata-katanya mengirim para murid tepi utara ke dalam keheningan total. Mereka menatap dengan kaget, secara tidak sadar memvisualisasikan adegan-adegan tertentu dalam pikiran mereka, adegan-adegan kejam yang membuat mereka terkesiap. Mata Susong melebar, dan pikirannya dipenuhi dengan gemuruh-gemuruh. Wajahnya kehabisan darah ketika dia merenungkan bagaimana baik Bei Han Lai dan Gong Sun Waner kehilangan keduanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa jika apa yang dikatakan Bai Xiaon benar, dan efek afrodisiak pil obat bekerja pada orang-orang. Dia menelan dengan gugup. Tanpa memikirkannya, dia beringsut menjauh dari tiga binatang buasnya, gemetaran. Pada gilirannya, tiga binatang pertempuran, cerdas seperti mereka, memandang Susong dan juga mulai bergetar. Tanpa ragu sedikit pun, Susong dengan cepat menyingkirkan mereka, tidak berani bertaruh bahwa Bai Xiaon sedang menggertak. Meskipun dia merasa Bai Xiaon kemungkinan besar berbohong, dia tidak ingin mengambil risiko. Bahkan saat Susong yang gemetaran menyingkirkan binatang perangnya, Bai Xiaon melangkah maju. Light berkedip ketika pertahanannya naik, dan ketika dia mendekati Susong, dia meraih tangan kanannya kembali dan kemudian melambaikannya di depannya. Ledakan kekuatan melonjak. Kekuatan Susong terletak pada kendali binatang buas, dan saat ini, dia tidak berani menggunakan satupun. Itu memotong kekuatan efektifnya menjadi dua, dan membuatnya tidak mungkin untuk berdiri melawan Bai Xiaon. Dia langsung dikirim terbang, darah menyembur keluar dari mulutnya. Ketika dia terhuyung-huyung untuk berhenti, amarah dan penghinaan memenuhi matanya saat dia menjerit bahwa dia kebobolan. Bai Xiaon berkedip dan kemudian berdeham. Dengan menggenggam tangan dan membungkuk, dia melangkah turun dari lantai arena di tengah kutukan yang tak terhitung jumlahnya dari murid-murid Ban Utara. Bai Xiaon, kamu. Pil obat sialan itu seharusnya dihancurkan. Surga. Aku akan membayar 10 batu roh kepada siapapun yang dapat mengalahkan Bai Xiaon. Aku akan memasukkan 50 batu roh. Bawa dia keluar. Tepian utara menjadi gila, dan banyak orang mulai berteriak bahwa mereka akan menambahkan batu roh juga. Segera totalnya lebih dari 10.000. Para murid Ban Selatan yang terkejut memandang Bai Xiaon, kekaguman mereka padanya tumbuh dengan pesat. Karunia besar menyebabkan wajah Bai Xiaon berkedip, dan dia bergegas melarikan diri dari lantai arena. Rasanya seperti angin dingin bertiup di punggungnya, terutama ketika karunia total melewati 20.000 batu roh. Hatinya mulai berdebar. Kalian sangat tidak masuk akal. Katanya dengan keras, berharap untuk menjelaskan. Setiap kali aku pergi ke sana, aku selalu memberi mereka kesempatan untuk menyerah. Penjelasannya hanya semakin membuat marah para murid tepi utara, dan tak lama kemudian karunia batu roh mencapai 30.000. Di atas kepala,
Phoenix bersukaria atas kemalangan Bai Xiaon dan mengeluarkan tangisan yang terus-menerus. Para tetua di balkon semakin geli. Aku murid prestis. Bai Xiaon menangis mengancam. Aku adalah saudara muda dari pemimpin sekte. Jika ada yang mencoba memberi aku hadiah, aku akan meminta tuan aku mengusir mereka dari sekte. Kemudian, murid-murid Ban Utara menjadi lebih gila. Sulit untuk mengatakan siapa yang kehilangan kendali lebih dulu, tetapi pedang terbang muncul dan menembak ke arah lantai arena. Murid-murid Ban Utara yang tak terhitung jumlahnya semua menghasilkan berbagai item magis, dan binatang perang mereka meraung seolah-olah mereka bersiap untuk berperang berdarah. Bai Xiaon lari ketakutan. Syukurlah, para tetua sekte di balkon tidak bisa membiarkan masalah berjalan lebih jauh. Dengan satu lirikan, mereka menahan para murid tepi utara. Sekitar waktu inilah pertempuran antara Shangguan Tianyo dan Gong Sun Yun berakhir. Shangguan Tianyo telah menggunakan 3 pedang terbang, dan Gong Sun Yun telah mengeluarkan semua yang dimilikinya. Pada akhirnya, Gong Sun Yun mengakui, mengakhiri pertarungan. Shangguan Tianyo sedikit kehabisan nafas. Gong Sun Yun sudah cukup kuat sehingga dia terpaksa benar-benar mulai berjuang keras. Ketika dia meninggalkan lantai arena dan memperhatikan betapa marahnya murid-murid Ban Utara, dia mengerutkan kening dan memandang Bai Xiaon. Meskipun matanya berkedip-kedip dengan jijik, hatinya dipenuhi kecemburuan. Mengandalkan pil obat dan pertahanan. Aku tidak percaya kita telah mencapai tahap yang sama. HMPH, dengan itu, Shangguan Tianyo duduk bersila dan menutup matanya untuk melakukan latihan pernapasan. Chapter 94. The Chosen pertempuran kali ini di sekitar Ai. Di balkon, pemimpin sekte Zheng Yuandong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Para penguasa puncak yang duduk di sekelilingnya tersenyum kecut. Pertempuran terpilih seharusnya menjadi acara yang khusyuk, tetapi tidak kali ini, dan semua orang tahu itu. Berbagai hal telah dimulai secara normal, tetapi penambahan sederhana Bai Xiaon ke dalam campuran mengubah segalanya menjadi masam. Bai Xiaon, namanya terdengar bagus, tapi dia tidak sedikit pun murni dalam arti kata. Tetua Yao terkekeh dengan masam, menatap Bai Xiaon bersembunyi di kerumunan, dan kemudian ke Ban Utara yang tak terhitung jumlahnya yang marah. Murid. Pada titik inilah penguasa puncak dari Iris Petal Peak, wanita tua itu, tersenyum dengan gelap dan berkata, tidak apa-apa. Bai Xiaon mungkin nakal dan nakal, tetapi dia menjadikan dirinya musuh utama seluruh Ban Utara. Kita hanya perlu menemukan kesempatan untuk memindahkannya ke tepi utara, itu akan menenangkannya sedikit. Mata yang hadir lainnya berkedip-kedip. Satu-satunya yang bereaksi berbeda adalah Li Qinghou, yang memandang wanita tua itu dengan simpatik. Berdasarkan seberapa baik dia mengenal Bai Xiaon, dia cukup yakin bahwa jika Bai Xiaon dipindahkan ke Ban Utara, pihak yang tidak beruntung bukanlah dia. Ketika kelompok itu terus merenungkan situasi, pertandingan ketiga dimulai. Ghost Fang bertarung dengan Su Song, dan Shangguan Tianyo melawan Gong Sun Waner, tetapi pertempuran itu bahkan tidak layak untuk ditonton. Baik Ghost Fang dan Shangguan Tianyo begitu kuat sehingga mereka menang dengan mudah. Para murid dari kedua bank, serta pemimpin sekte dan yang lainnya, semua menonton zona pertempuran ketiga. Gong Sun Yun adalah orang pertama yang memasuki daerah itu, berdenyut dengan energi dan dinginnya es. Beberapa saat kemudian, Bai Xiaon berjalan, tampak seperti pahlawan yang kuat. Alih-alih berteriak marah, murid-murid Ban Utara melotot membunuh. Memiliki banyak mata yang menatapnya seperti itu membuat Bai Xiaon lebih dari sedikit gelisah. Mengambil napas dalam-dalam, dia memandang Gong Sun Yun. Pil afrodisiak di tangan, dia berkata, mengapa kamu tidak menyerah? Gong Sun Yun balas menatapnya dengan dingin, matanya bersinar karena kebencian. Melambaikan lengan bajunya, dia mengirim kumbang hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pakaiannya. Ada juga kelabang merah yang berlari melintasi tanah dengan kecepatan tinggi. Melihat begitu banyak serangga benar-benar mengejutkan. Suara dingin, Gong Sun Yun memberi Bai Xiaon tidak ada kesempatan untuk mengatakan apa-apa lagi. Bug aku mungkin diklasifikasikan sebagai pria dan wanita, tetapi mereka bukan beast. Pil obat kamu tidak akan bekerja pada mereka. Serangga-serangga itu menyebabkan suara dengung yang membelah telinga memenuhi udara. Mereka seperti laut, bergelombang langsung menuju Bai Xiaon. Setiap bug yang membentuk lautan memiliki tingkat kekuatan serangan tertentu. Meskipun perisai pertahanan bisa melawan mereka, ketika kekuatan mereka digabungkan, mereka akan sangat tangguh. Bai Xiaon bahkan cukup yakin bahwa dalam situasi ini, Gong Sun Yun sebenarnya memiliki sedikit keuntungan. Jangan paksa tanganku, Gong Sun Yun, teriak Bai Xiaon, mundur dengan kecepatan tinggi, wajahnya paling rendah. Segera terima. Aku benar-benar tidak ingin menyerang, kamu tahu. Setelah aku melakukannya, kamu sudah selesai. Gong Sun Yun tertawa dingin. Mari kita lihat mana yang terjadi terlebih dahulu, dagingmu dimakan habis dari tulangmu, atau aku yang dilakukan. Terlihat lebih mencemooh daripada sebelumnya, dia melambaikan tangannya,
mengirim lebih banyak serangga melonjak maju. Kerumunan dari tepi selatan tampak ketakutan dan heran. Semua orang yang menonton sudah diyakinkan betapa kuatnya Gong Sun Yun. Tidak hanya dia mahir menggunakan bug, dia juga memiliki teknik magis yang kuat. Dia mampu bertahan melawan salah satu serangan jari Ghost Fang, dan bahkan memaksa Shangguan Tianyo untuk menyerang 3 kali dengan pedangnya, melelahkannya secara signifikan. Para penonton di tepi utara memandangi, kegembiraan mereka membangun. Kerja bagus, kakak-kakak Gong Sun. Kalahkan Bai Xiaon. Hahaha. Mari kita lihat bagaimana kamu melawan kali ini, Bai Xiaon. Tunggu saja. Serangga-serangga itu akan menggali ke dalam dagingmu dan memakanmu hidup-hidup. Keberhasilanmu sudah dekat, Bai Xiaon. Para murid Ban Utara yang tak terhitung jumlahnya sangat bersemangat. Lebih jauh lagi, binatang perang mereka bisa merasakan kegembiraan tuan mereka, dan mulai melolong sebagai tanggapan. Dalam sekejap mata, kumbang hitam itu tepat di depan Bai Xiaon, membanting ke perisai pertahanannya, merobek mereka dengan rahang bawah mereka. Perisai dengan cepat mulai memudar dan menjadi redup. Kemudian kelabang merah tiba, menyebabkan pertahanannya melemah bahkan lebih cepat. Beberapa dari mereka bahkan berhasil menggerogoti perisai mereka. Kulit kepala Bai Xiaon kesemutan, dan matanya menjadi merah. Gong Sun Yun, kamu memaksakan tanganku. Bai Xiaon mencapai titik tidak memiliki pilihan selain menggunakan kartu trufnya, sesuatu yang dia berharap untuk hindari. Sambil menarik napas dalam-dalam, jantung berdebar kencang, ia mengirim gelombang energi ke perisai, meledakkan sebagian besar serangga. Bahkan ketika mereka berbalik untuk kembali ke arahnya, pil afrodisiak muncul di tangannya, yang dia lemparkan ke arah audiensi Bank Utara. Pil itu ditembakkan di udara dengan suara berdesis, dan sebelum ada yang bisa bereaksi, ada udara di atas tribun di sisi utara arena. Para murid ternganga kaget, dan pada saat yang sama, Bai Xiaon berteriak, meledakkan. Sebuah ledakan terdengar ketika pil afrodisiak meledak, berubah menjadi abu yang melayang ke segala arah, mencakup hampir setengah dari murid Ban Utara. Mata Gong Sun Yun melebar karena terkejut. Bai Xiaon sebenarnya tidak yakin apakah pil tersebut akan berdampak pada manusia. Dia tidak pernah berani secara pribadi menguji pil aneh yang dia buat. Namun, dia yakin bahwa pil itu efektif pada hewan, dan akan merangsang mereka hingga tingkat yang mengejutkan. Dalam sekejap mata, abu yang merupakan sisa-sisa pil afrodisia telah jatuh ke binatang buas di bawah, yang mulai melemparkan kepala mereka kembali dan melolong. Tubuh mereka tumbuh lebih besar, mata mereka memerah, dan mereka mulai terengah-engah. Pada gilirannya, tuan mereka berteriak kaget dan mulai mundur. Hanya butuh beberapa saat bagi para murid tepi utara untuk berpindah ke suatu penyerbuan, dengan cepat membersihkan seluruh area orang. Satu-satunya yang tersisa adalah binatang melolong, duduk di sana mencari target. Murid-murid Ban Utara semua mulai menjerit di puncak paru-paru mereka. Bai Xiaon. Pada saat yang sama, butiran-butiran keringat muncul di dahi Gong Sun Yun, yang mengejutkan mengingat bahwa setelah mulai menumbuhkan dao serangga, ia tidak pernah berkeringat. Tapi sekarang, dia terengah-engah ketika Bai Xiaon perlahan-lahan mengeluarkan pil obat lain. Begitu dia melakukannya, binatang-binatang pertempuran yang terstimulasi mulai gemetar dalam kegembiraan. Gong Sun Yun tidak bisa tidak memikirkan apa yang terjadi ketika pil seperti itu telah hancur dan kemudian menyebar ke Bei Hanlai. Kamu. Perasaan firasat yang kuat muncul di dalam hatinya, dan dia mulai gemetar. Bayangan melintas di benaknya, dan dia mulai mundur. Bahkan kakinya gemetaran. Dia bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Bai Xiaon menabrak pil itu padanya, dan kemudian binatang buas menerkam. Kamu memaksakan tangan aku, kata Bai Xiaon dengan cemberut putus asa. Aku tidak ingin melakukan ini. Dengan itu, dia menarik tangannya kembali dalam persiapan untuk melempar pil. Aku mengakui, dipekik Gong Sun Yun dengan suara bernada paling tinggi yang telah meninggalkan mulutnya sepanjang hidupnya. Wajahnya pucat saat ia berlari dari lantai arena. Hanya ketika dia aman di antara kerumunan, dia melihat kembali dengan ketakutan pada Bai Xiaon. Rahang Bai Xiaon jatuh saat melihat Gong Sun Yun yang ketakutan bersembunyi di antara kerumunan. Kemudian dia melihat pada binatang perang yang gemetaran, dan tiba-tiba memiliki perasaan yang sangat buruk. Banyak dari mereka melolong di bagian atas paru-paru mereka, mata tertuju langsung pada pil obat yang dipegangnya di tangannya. Mereka sudah mulai condong ke arahnya. Setetes keringat muncul di dahinya, dan tiba-tiba dia menoleh untuk melihat kerumunan murid-murid Bank Utara. Giliran kepalanya yang sederhana itu menyebabkan hati para murid tepi utara itu ketakutan. Bai Xiaon berbalik untuk melihat ke arah lain, tetapi dengan cepat menemukan bahwa tempat yang dilihatnya dengan cepat akan menjadi tanpa orang. Semua orang akan bergegas dengan kecepatan tinggi, berteriak putus asa. Akhirnya, tatapannya tertuju pada murid-murid tepi selatan. Seketika, kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka mulai mundur. Dalam sekejap mata, semua orang mundur sejauh 30 meter. Kami berada di pihak yang sama, Sekte Paman Bai.
Orang-orang mulai berteriak. Sisi yang sama. Bahkan Ghost Fang dan Shangguan Tianyu mundur, wajah mereka berkedip karena terkejut. Mengaum. Lebih banyak binatang pertempuran yang terstimulasi mulai berjalan ke depan, mata mereka merah padam, mengeluarkan air liur saat mereka memandang Bai Xiaon. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya. Apa yang aku lakukan? Bukankah aku sudah memperingatkan kamu orang-orang untuk menyerah? Bukankah aku mengatakan bahwa aku takut pada seranganku sendiri? Merasa bahwa dia benar-benar tidak bersalah dalam masalah ini, dia mengertakkan gigi dan melihat ke arah penonton di tepi utara. Bukankah kalian hanya mengatakan sesuatu tentang memberikan hadiah di kepalaku? Tidak ada murid Ban Utara yang gemetar bahkan berani menatap Bai Xiaon. Hati Bai Xiaon juga bergetar. Dalam hatinya, dia percaya dirinya adalah orang yang baik, dan tidak mau membuang pil keluar ke arah yang acak. Kegelisahan menumpuk di dalam dirinya, dia melihat pada binatang-binatang perang yang semakin terstimulasi, dan akhirnya kebetulan melirik ke langit di atasnya dan memperhatikan burung phoenix yang angkuh dan sombong dari Tetua You. Mata bersinar, dan tidak punya waktu untuk mempertimbangkan masalah ini, dia meluncurkan pil obat dengan kecepatan tinggi menuju Phoenix. Itu berubah menjadi seberkas cahaya yang menembus udara. Phoenix berada di tengah-tengah gloating atas kemalangan Bai Xiaon, dan bahkan tidak melihat pil terbang ke arahnya pada awalnya. Ketika dia melakukannya, bulunya berdiri tegak, dan dia menjerit kesedihan. Tepat ketika dia hendak menghindar, pil itu meledak, menutupi dirinya dengan bubuk halus. Burung Phoenix menatap kaget ketika binatang-binatang perang di bawah mulai melolong. Mata terbakar seolah-olah dengan api, mereka mulai melompat ke udara seolah mengejar Phoenix. Pemimpin sekte dan yang lainnya terengah-engah, berkerumun di sekitar tepi balkon untuk melihat apa yang terjadi. Pada satu titik, salah satu tetua acak bertanya, ya apakah menyerang penonton, melanggar aturan? Namun, sepertinya tidak ada yang peduli tentang itu saat ini. Semua dari mereka menatap ke arah tribun utara, di daerah tanpa orang tetapi penuh dengan binatang buas. Tiga penguasa puncak yang tersisa dari tepi utara semua memiliki pandangan aneh di mata mereka ketika mereka menatap satu binatang buas di antara kerumunan. Itu tampak seperti rusa, dan saat ini melolong ke udara di bawah pengaruh pil afrodisiak. Sebelumnya, aku berasumsi bahwa efektivitas pil terbatas pada binatang buas dengan garis keturunan urutan ketiga. Aku tidak pernah membayangkan bahwa itu juga akan efektif pada garis keturunan urutan kedua. Pil itu akan sangat berguna bagi kita di tepi utara. Tiga penguasa puncak dari tepi utara gemetar dalam kegembiraan. Wanita tua di antara nomor mereka kemudian melambaikan jari kanannya ke udara menuju Phoenix. Seketika, Phoenix bergetar ketika kekuatan yang kuat melilitnya dan menyeretnya ke balkon. Pada saat yang sama, binatang perang meraung dan terbang ke arah yang sama. Wanita tua itu mendengus dingin dan memandangi binatang buas, yang kemudian mulai melolong sedih. Kekuatan kuat lain menyapu mereka, mengirim mereka berputar ke arahnya. Ketika mereka mendekat, mereka menyusut dan menghilang ke lengan bajunya. Wanita tua itu memandang ke arah Phoenix yang menyedihkan dan menjerit, matanya bersinar ketika dia berbalik untuk berunding dengan para penguasa puncak lainnya. Dari samping, wajah tetua You telah berubah hijau. Bai Xiaon sepertinya tidak lebih buruk untuk pakaian itu. Sambil menghela nafas lega, dia baru saja akan berjalan dari lantai arena ketika murid-murid Ban Utara pulih dari ketakutan akan ancaman yang telah dipungut terhadap mereka, dan mulai mengaum dengan marah. Aku akan membunuhmu, Bai Xiaon. Bai Xiaon, tepi utara tidak akan pernah beristirahat sampai kamu mati. Basmi Bai Xiaon. Murid-murid Ban Utara memiliki urat menonjol di leher dan wajah mereka saat mereka melolong marah. Sebagai tanggapan, Bai Xiaon berbalik untuk melihat mereka, dan mengangkat pil obat biasa ke udara saat dia menjulurkan rahangnya. Seketika, seluruh kerumunan bergetar dan menjadi sangat sunyi. Bai Xiaon melambaikan lengan bajunya dan tertawa kecil. Melontar pil obat ke dalam mulutnya, dia meninggalkan lantai arena. Di belakangnya, murid-murid tepi utara meledak dengan marah lagi. Chapter 95. Para murid dari Bank Selatan memandang Bai Xiaon dengan kagum, dan bahkan mulai menyuarakan perasaan mereka. Sekte Paman Bai adalah dewa. Sekte Paman Bai telah menjadi musuh utama Ban Utara, jalan yang tidak bisa dikembalikan. Tapi seberapa jauh dia akan pergi? Banyak dari mereka bahkan bersukacita pada kenyataan bahwa Bai Xiaon bukan dari Ban Utara. Jika dia, tidak mungkin untuk membayangkan berapa banyak Bank Selatan akan menderita. Sekte Paman Bai sudah cukup untuk Bank Selatan kita. Dia sendiri yang bisa membuat gila Ban Utara. Su Baochai sudah terpukul berkali-kali pada hari ini, tetapi baru sekarang dia menyadari bahwa kekuatan Bai Xiaon tampak tak terbatas. Apapun, suasana pertempuran terpilih telah sepenuhnya berubah. Namun, pertandingan akan berlanjut. Sisi selatan dipenuhi dengan kekaguman, dan tepi utara kesal karena set keempat pertandingan dimulai. Shangguan Tianyu, Ghost Fang,
dan Bai Xiaon semuanya memiliki 3 kemenangan atas nama mereka, sehingga kehadiran mereka bahkan tidak diperlukan untuk menyelesaikan peringkat akhir untuk tempat-tempat keempat, kelima, dan keenam. Saudara kandung Gongsun dan Susong naik ke lantai untuk menyelesaikan banyak hal. Pada akhirnya, Gongsun Yun mengalahkan Gongsun Waner, serta Susong. Tidak ada lagi pertempuran yang diperlukan untuk menentukan peringkat. Susong bukan tandingan Gongsun Yun, dan bahkan jika dia bertarung dengan Gongsun Waner dan kalah, pertarungan satu itu tidak akan mengubah peringkat akhir. Dengan demikian, Susong menempati posisi kelima. Dengan 5 kekalahan, Gongsun Wan kehilangan sedikit kemuliaan dan menempati posisi keenam. Tempat keempat pergi ke Gongsun Yun. Selanjutnya yang ditentukan adalah peringkat terakhir untuk 3 murid teratas. Semua orang menonton dengan antisipasi untuk melihat bagaimana Bai Xiaon, Shangguan Tianyo dan Ghost Fang akan berakhir di klasemen akhir. Tentu saja, para murid tepi utara melotot marah ke Bai Xiaon sepanjang waktu. Mereka menyetujui Ghost Fang dan Shangguan Tianyo, tetapi pendapat mereka tentang Bai Xiaon adalah bahwa dia benar-benar tidak tahu malu dan tercela. Harapan Ban Utara semuanya ada di Ghost Fang. Sejauh yang mereka ketahui, tidak masalah plot apa yang dituai Bai Xiaon. Dia bukan tandingan Ghost Fang dalam hal kekuatan, dan akan dihancurkan seperti ranting. Pertempuran pertama. Bai Xiaon versus Shangguan Tianyo. Rupanya karena kejenakaan Bai Xiaon, suara Ouyang Jie tidak lagi sedingin dan seram seperti sebelumnya, dan pada kenyataannya, sepertinya dia mendesah. Shangguan Tianyo mendongak, sinar yang kuat di matanya saat dia berpikir tentang bagaimana dia telah kalah oleh Bai Xiaon di babak kualifikasi. Ketika dia berjalan keluar ke lantai arena, angin sepo-sepo mengangkat rambutnya, membuatnya terlihat lebih tampan dari biasanya, seperti pedang yang berharga yang akan menyebabkan mata murid yang tak terhitung jumlahnya berkilauan. Tentu saja, tidak ada murid tepi selatan yang berani bersorak. Setelah semua, Bai Xiaon juga dari tepi selatan, dan memiliki banyak trik di lengan bajunya. Mereka takut jika mereka bersorak untuk lawannya, dia akan ingat, dan menahannya terhadap mereka. Karena itu, mereka tidak punya pilihan selain menggigit lidah mereka. Bang Utara, di sisi lain, sebenarnya mulai bersorak untuk Shangguan Tianyo. Sebagai tanggapan, Shangguan Tianyo mengerutkan kening, menyadari bahwa mereka tidak benar-benar bersorak untuknya, tetapi terhadap Bai Xiaon. Ban Utara akan bersorak untuk lawan Bai Xiaon, bahkan jika itu babi. Pikiran itu membuat Shangguan Tianyo bahkan lebih tidak senang dari sebelumnya. Bai Xiaon berdeham dan berjalan ke lantai arena. Menatap Shangguan Tianyo, dia menjentikkan lengan bajunya dan tersenyum. Dengar, tidak perlu untuk semua ini. Kami berdua. Namun, sebelum dia selesai berbicara, mata Shangguan Tianyo menyala, dan dia melambaikan jarinya. Seketika, pedangnya yang terbang menembus udara secepat kilat. Itu bergerak begitu cepat sehingga sebelum Bai Xiaon bahkan bisa bereaksi, itu ada di sana, beberapa inci di depan wajahnya. Murid-murid yang konstruktif, pikiran meledak dengan sensasi krisis yang akan segera terjadi, dia merunduk. Semburan angin dari pedang menghantamnya dari atas, dan salah satu rambutnya terputus, yang kemudian melayang di depannya. Ketika kultivator bertarung, kami mengambil setiap kesempatan, kata Shangguan Tianyo dengan dingin. Bahkan jika kamu tidak menghindari pedang itu tidak akan membunuhmu. Kamu nakal, dan sangat tidak memiliki nilai-nilai keluarga yang baik. Karena ayah dan ibumu tidak mendisiplinkanmu, kurasa aku akan melangkah untuk memberikanmu sedikit pendidikan. Namun, kamu sebaiknya tidak menggunakan metode keji atau berbahaya, dan kehilangan muka untuk tepi selatan. Saat ia berbicara, pedang terbangnya berputar di sekitar dan datang untuk beristirahat melayang di depannya. Tepi utara terdiam sesaat, lalu bersorak. Tepi selatan mempertahankan keheningan mereka. Tak satu pun dari mereka tampak sangat senang dengan Shangguan Tianyo, dan bahkan beberapa orang yang menganggap diri mereka sebagai penggemarnya mengerutkan kening. Lagi pula, para murid tepi selatan umumnya tidak membenci Bai Xiaon. Meskipun dia agak nakal, itu tidak berlebihan. Dia terkadang membuat mereka merasa sedikit tidak berdaya, tetapi mereka benar-benar menyukainya. Tepi utara membencinya, tetapi di tepi selatan, ia mewakili harapan mereka untuk kemuliaan. Selain itu, jelas bagi semua orang bahwa Bai Xiaon berada di ambang kebobolan. Jelas, dia berharap untuk tidak terlibat perkelahian sengit dengan Shangguan Tianyo. Dengan demikian menhindarkan Shangguan Tianyo beberapa kekuatan spiritual untuk digunakan dalam pertempuran terakhirnya dengan Ghost Fang. Shangguan Tianyo telah menyadari hal itu juga, namun bagaimanapun juga telah menyerang, dan dengan cara curang itu. Kemudian dia berbicara tentang mendidik Bai Xiaon, dan bahkan menghina keluarganya. Perilaku seperti itu membuat banyak murid Bang Selatan tidak nyaman. Bai Xiaon berlutut di sana, menyaksikan rambutnya melayang di depannya. Perlahan, senyumnya memudar, dan dia menatap Shangguan Tianyo, kata, "Yi pendidikan," Yi terngiang di telinganya. "Kamu terpilih, jadi jika kamu ingin memandang rendahku, baiklah. Aku tidak begitu peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang aku.
Untuk beberapa alasan, tiba-tiba ada sesuatu yang berbeda tentang Bai Xiaon. Kamu ingin menggunakan serangan curang. Itu urusanmu. Aku berlatih kultivasi sehingga aku bisa hidup selamanya. Aku tidak suka berkelahi dan membunuh. Dia mengibaskan tangan kanannya ke samping, membuang jimat pertahanan pergi. Tiba-tiba, sepertinya pembuluh darahnya dipenuhi, bukan darah, tetapi baja. Di audiensi tepi selatan, mata Hou Yunfei berkilauan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Tiba-tiba, dia melihat Bai Xiaon yang sama yang telah menyelamatkannya dari klan Luo Chen. Tapi apa yang memberimu hak untuk menggantikan ayah dan ibuku dan mendidikku? Mata Bai Xiaon benar-benar merah. Kedua orang tuanya meninggal ketika dia masih muda, suatu peristiwa yang telah memengaruhinya dengan cara yang mendalam. Itu adalah salah satu alasan terbesar mengapa ia mulai berharap untuk hidup selamanya. Dia adalah orang yang umumnya optimis, suatu sikap yang sengaja dia bina sejak usia muda. Tidak ada pilihan lain. Dia pribadi menyaksikan orang tuanya mati karena sakit. Dia ingat duduk bersama mayat mereka selama berhari-hari, menangis, menolak untuk percaya bahwa mereka sudah pergi, bahkan memanggil nama mereka. Akhirnya, mayat-mayat mulai bau, dan kerabat datang untuk menguburkan mereka. Bai Xiaon dibiarkan linglung, dan pada satu titik bahkan mengambil untuk berbicara dengan dirinya sendiri. Jika seorang anak tumbuh dengan cara seperti itu, seluruh hidupnya akan menjadi gelap. Jadi Bai Xiaon menggantikan tangisan dengan tawa. Dia mulai berpikir tentang ide hidup selamanya. Dia tidak akan pernah melupakan bagaimana orang tuanya meninggal, dan meskipun dia merindukan mereka, itu hanya membuatnya ingin tetap hidup. Dia keras kepala dan nakal, tetapi tidak terlalu berlebihan. Banyak hal yang dia lakukan bahkan kecelakaan. Jauh di lubuk hati, dia adalah orang yang baik. Dia takut mati, dan tampak lemah di luar, tetapi ketika teman-temannya dalam bahaya, dia akan berjuang sampai mati untuk melindungi mereka. Jika perlu, dia bisa marah dan mempertaruhkan nyawanya di medan pertempuran. Dia suka bercanda, tetapi juga sangat emosional. Zhang Fati besar, Li Qinghou, Hou Yunfei, Du Lingfei, Hou Xiaomei, pemimpin sekte, dan semua orang lain yang memperlakukannya dengan baik, adalah orang-orang yang tidak akan pernah dia lupakan. Apa yang memberimu hak? Tiba-tiba dia beraksi, bergerak begitu cepat sehingga dia langsung di depan Shangguan Tianyo. Mata Shangguan Tianyo melebar, dan rambutnya berdiri tegak, tetapi sebelum dia bisa melakukan satu hal sebagai tanggapan, tinju Bai Xiaon muncul, berkilauan dengan cahaya perak. Suara gemuruh bisa terdengar ketika perisai pribadi Shangguan Tianyo muncul, tapi itu benar-benar tidak mampu memberikan pertahanan apapun. Tinju Bai Xiaon menembusnya seperti palu yang menghancurkan es. Tepat saat hendak mendarat di Shangguan Tianyo, seorang pengawal kecil muncul, yang kemudian bergetar dan dikirim terbang ke samping. Tinju Bai Xiaon mendarat di dada Shangguan Tianyo, menyebabkan darah menyembur keluar dari mulutnya. Shangguan Tianyo merasa seolah-olah kekuatan besar telah menghantamnya, dan dia terhuyung mundur 10 langkah, batuk lebih banyak darah, ekspresi sangat tidak percaya di wajahnya. Apakah kamu benar-benar terpilih? Bai Xiaon bertanya dengan dingin. Dia tidak mengulurkan rahangnya. Dia tidak mengungkit-ungkit pahlawan yang kesepian. Tetapi semua orang yang memandangnya pada saat itu merasa seperti sedang melihat matahari yang terik. Terengah-engah dapat terdengar di antara para murid Bang Selatan, dan audiensi Ban Utara benar-benar terpana. Mata Ghost Fang mulai bersinar, dan di atas balkon, pemimpin sekte dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Bai Xiaon. Shangguan Tianyo menggeram. Merasa sangat terhina, dia meraung dan melakukan gerakan mantra dua tangan. 5 pedang terbang muncul, yang semuanya memancarkan ki pedang yang menakutkan. Mengambil kendali dari mereka dengan tubuh pedang rohnya, Shangguan Tianyo mengirim mereka terbang menuju Bai Xiaon. Gemuruh terdengar ketika pedang itu bergerak, menjadi 5 naga pedang, masing-masing dari mereka sekitar 2 meter dan 30 meter panjangnya. Ketika mereka melayang di udara, semuanya bergetar, dan bahkan permukaan lantai arena mulai runtuh. Berdasarkan tingkat energi mengejutkan yang mereka perlihatkan, salah satu dari pedang itu akan mampu membunuh murid biasa. 2 pasti akan mengeluarkan murid elit lainnya. Adapun terpilih seperti Gong Sun Yun, 3 akan cukup untuk memaksanya untuk menyerah. Tapi sekarang 5 muncul, mengisi seluruh lantai arena dengan aura pedang yang mengejutkan. Aku tidak tahu apa-apa tentang teknik pedang, kata Bai Xiaon dengan tenang. Aku juga tidak memiliki tubuh roh pedang. Tapi dari apa yang aku tahu, bukan itu cara kamu menggunakan pedang. Dengan itu, dia melambaikan jarinya, dan pedang gagak emas muncul, seberkas cahaya keemasan yang menebas pedang-pedang Shangguan Tianyo yang pertama. Aku tidak peduli jika kamu menggunakan 3 pedang atau 5, aku hanya perlu 1. 1 pedang itu menyebabkan langit bergetar, dan menjadi aliran ledakan pedang Qi. Pedang yang satu itu menggunakan Heaviness in Likeness dan Likeness in Heaviness.
Satu pedang itu didukung oleh kekuatan spiritual yang sempurna, tanpa sedikit pun pemborosan. Memang benar bahwa Bai Xiaon tidak benar-benar tahu apa-apa tentang teknik pedang. Tapi dia tahu seni kontrol violet Kicauldron, Heaviness in Likeness, dan Likeness in Heaviness. Dia tahu bahwa, meskipun sehelai daun tidak bisa digunakan untuk mengangkat kayu, jika kamu menggulungnya, itu bisa mengangkat batu kecil. Selain itu, jika kamu merobek daun menjadi potongan-potongan dan menjalinnya bersama-sama, itu bisa mengangkat batu yang lebih berat. Dia tahu cara yang tepat untuk memanipulasi kekuatan spiritual. Terkadang, menguasai satu teknik lebih unggul daripada mengetahui puluhan ribu dari mereka. Pada tahap Ki Condensation, keterampilannya dikombinasikan dengan kulit perak abadinya membuatnya tak terkalahkan. Boom! Ledakan memekakan telinga mengguncang seluruh area, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke udara. Serangan pedang tunggal Bai Xiaon menjadi prahara yang menghantam 5 naga pedang Shangguan Tianyo. Naga pedang berputar dan terdistorsi, dan kemudian meledak menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian embusan angin terus berlanjut, membanting langsung ke wajah Shangguan Tianyo. Bai Xiaon berdiri di sana, rambutnya tertiup angin, ekspresinya tenang. Dia tidak menggenggam tangannya di belakang punggung, dan tidak mengibaskan lengan bajunya. Dia hanya berdiri di sana, setenang es. Itu adalah pemandangan yang akan selamanya terukir dalam benak semua murid di tepi utara dan selatan. Apakah itu benar-benar Bai Xiaon? Semua orang merasa seolah-olah pikiran mereka akan meledak.